Perintah Kaisar Naga. Audiobook novel silat. Episode 216. Kenapa? Yosef bertanya pada Quincy ketika dia mendengarnya. Saya melihat Quincy ditutupi jubah hitam, dan ada kabut hitam samar di sekujur tubuhnya, yang jelas merupakan seorang kultivator jahat. Tapi Yosef ini sama sekali tidak takut. Sisa jiwa yang kutinggalkan di kelompok Bogdan itu telah ditemukan, dan sekarang Bogdan tidak perlu menggunakan Sengyuan Pil lagi, jadi dia tidak akan memberimu sumber daya lagi. Quincy menjelaskan. Apa? Sudah bertahun-tahun tidak ditemukan, mengapa tiba-tiba ditemukan? Yosef terkejut. Itu ditemukan oleh anak yang baru saja membuat alkimia denganmu. Sepertinya keterampilan medis dan keterampilan alkimianya tidak lebih buruk darimu. Aku perlu menemukan kesempatan untuk mengurus anak itu. Aku menemukan bahwa anak itu bukanlah tubuh yang fana. Jika aku dapat menyerap kekuatan anak ini, itu pasti akan sangat membantuku. Quincy berkata dengan cahaya serakah di matanya. Dalam beberapa hari, anak itu akan membawa teman-temannya ke mata air regenerasi, dan dia mungkin tidak akan pergi untuk waktu yang singkat. Temukan kesempatanmu sendiri. Jika dia mati, kuali Shenong ini akan menjadi milikku. Dari kelihatannya, Yosef juga berharap Dev mati. Hahaha, aku pikir kamu sudah ingin membunuh anak itu, kan? Kuali ini saja sudah cukup memberimu alasan untuk membunuhnya. Quincy tertawa. Jangan bicara tentang yang tidak berguna itu. Jika bukan karena aku, sekte pembakaran surgamu sudah lama dihancurkan. Karena Bogdan tidak akan mengirimkan sumber daya lagi, jangan datang ke sekte alkimia untuk mencariku lagi, agar tidak ketahuan. Selain itu, ketika kamu menyentuh anak itu, kamu juga harus menghindari mata dan telinga orang. Jika tidak, jika kamu memberitahu orang lain bahwa sekte pembakaran surgamu masih ada, menurutmu apakah orang-orang itu akan membiarkanmu pergi? Yosef berkata kepada Quincy dengan nada dingin. Yosef, apa perbedaan antara apa yang disebut sekte yang baik dan kultusku? Kamu juga merupakan penghinaan yang khas, tapi izinkan aku memberitahumu, tidak peduli sekte mana yang aku ajak bekerja sama, seseorang akan setuju. Dalam menghadapi kepentingan, tidak ada yang akan berpegang pada prinsip, termasuk Anda yang disebut sekte yang baik. Cuy! Quincy meludah keras, dan kemudian Quincy menghilang dalam semburan kabut hitam. Setelah Quincy pergi, Yosef memerintahkan seseorang untuk membawa kuali Shenong ke aula. Kemudian Yosef mulai mempelajari kuali Shenong dengan penuh konsentrasi. Sekte Tubuh Suci. Dev dan Bogdan kembali ke Sekte Tubuh Suci. Dev berencana untuk pamit pada Bogdan. Dia ingin kembali ke ibu kota untuk menjemput Matt dan Hayden secepat mungkin. Saudara Chen, kamu menyinggung Sekte Guntur. Aku takut Sekte Guntur akan mengganggumu di tengah jalan hari itu, jadi aku meminta Simon dan Sarah untuk menemanimu kembali. Jika orang-orang dari faksi Guntur benar-benar membuat masalah, mereka masih bisa melawan untuk sementara waktu, dan orang-orang dari faksi Guntur tidak berani membunuh mereka dengan mudah. Jangan lihat 3 sekte dan 6 faksi kita sering bertengkar, tapi tidak ada yang berani membunuh satu sama lain dengan mudah. Bogdan berkata pada Dev. Dev ingin menolak, tetapi ketika Sarah mendengar bahwa dia dapat meninggalkan gunung, pergi ke dunia luar dan melihat dunia seni bela diri di luar, dia sangat bersemangat. Tuan Chen, guruku menunjukkan belas kasihan. Anda tahu, saya tidak ingat sudah berapa tahun saya tidak keluar dari sini. Sarah mengikuti Dev dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bersemangat Sarah, Dev mau tidak mau menolak. Meskipun Simon tampak tidak bersemangat, dia sangat bersemangat di dalam. Lagi pula, Simon tidak berani menunjukkan terlalu banyak kegembiraan karena temperamennya yang arogan. Segera, Dev membawa Simon dan Sarah dalam perjalanan kembali ke Kyoto. Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari pegunungan, lalu naik mobil ke Qingcheng, kota terdekat, mereka harus terbang kembali ke Kyoto. Sepanjang jalan, Sarah sangat bersemangat dan terus bertanya kepada Dev, seperti anak kecil yang baru saja masuk akal. Mata Simon juga penuh rasa ingin tahu, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Setelah tiba di Qingcheng, Dev meminta Simon dan Sarah untuk menunggunya, dan dia pergi membeli tiket pesawat. Dev, mengapa begitu merepotkan? Bukankah itu sama dengan terbang pedang? Simon mau tidak mau bertanya pada Dev.
Ada orang biasa di mana-mana di sini. Jika kita terbang dengan pedang dan dilihat orang, itu akan menimbulkan kepanikan. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi membeli tiket pesawat. Setelah membeli tiket pesawat, Dev kembali dan menemukan Simon dan Sarah menatap penjual manisan Hao. Terlihat keduanya sangat penasaran dan ingin makan manisan Hao. Dev membelikan manisan Hao untuk mereka berdua. Melihat keduanya makan dengan lahap, Dev mau tidak mau tersenyum kecut. Apakah sekte tubuh suci tidak pernah pergi ke sana dan berurusan dengan dunia luar? Dev bertanya dengan bingung. Bahkan jika itu adalah sekte pertapa, ia harus berurusan dengan dunia luar, selama tidak mengekspos kekuatannya dan menimbulkan masalah. Itu tidak benar. Banyak saudara senior kita pernah ke kota metropolis, tapi hanya aku dan kakak senior belum pernah. Guru tidak pernah membiarkan kita keluar, kata Sarah. Setelah mendengarkan kata-kata Sarah, Dev juga mengerti Bogdan, mungkin karena dia takut Simon dan Sarah akan diganggu oleh dunia luar, yang akan mempengaruhi kultivasi mereka. Karena masih ada waktu sebelum pesawat lepas landas, Dev membawa Simon dan Sarah berkeliling Kinceng. Namun, karena lokasinya yang terpencil, kota Kinceng tidak besar, juga tidak terlalu makmur, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Kyoto. Tapi untuk Simon dan Sarah, semuanya begitu baru. Melihat dua orang seperti itu, Dev merasa bahwa mereka berdua cukup menyedihkan. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya berkeliaran, aura samar tiba-tiba menghentikan langkah Dev. Tuan Chen, ada apa? Melihat ekspresi Dev, Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang dari sekte hati iblis. Setelah Dev mengatakan sesuatu, sosoknya melompat dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Simon dan Sarah melompat dan mengejar mereka. Segera, mereka bertiga datang ke kuburan massal di pinggiran kota. Ada kuburan yang ditumpuk dengan batu di mana-mana. Dan di kuburan massal itu, tiga sosok bertarung dengan sengit. Dua dari mereka mengenakan jubah hitam, dengan simbol emas bersinar di dada mereka. Ini adalah dua jubah emas hitam dari sekte hati iblis. Adapun pria yang dihadapi dua jubah emas hitam, seluruh tubuhnya terbungkus batu saat ini, dia tinggi, lebih dari 2 meter, seperti raksasa. Tuan Chen, ada apa? Sarah datang ke sisi Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, mengapa dia bertemu jubah emas hitam dari sekte hati iblis di sini, dan siapa orang yang berurusan dengan dua jubah emas hitam itu. Kedua jubah hitam emas keduanya adalah Wu Sheng, dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan raksasa yang terbungkus batu itu berulang kali. Blaar! Tiba-tiba terjadi ledakan besar, dan raksasa itu ditinju oleh jubah emas hitam dan terbang menjauh, dan batu-batu besar yang melilit tubuhnya juga hancur. Tubuh raksasa itu terlihat, dan di bawah batu besar itu, ternyata itu adalah tubuh wanita mungil. Saya melihat darah menetes dari sudut mulut wanita itu, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Berhenti berjuang, ikuti kami dengan patuh, dan selamatkan dirimu dari rasa sakit darah dan daging. Jubah emas hitam berkata kepada wanita itu. Aku tidak mengenalmu sama sekali, mengapa aku harus ikut denganmu? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Dalam hal ini, jangan salahkan kami. Mengatakan itu, kedua jubah emas hitam itu langsung menuju wanita itu. Tangan wanita itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kemudian cahaya kaki berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, diikuti oleh lapisan batu yang tebal, menutupi tubuh wanita itu lagi. Penghalang bumi. Wanita itu berteriak dengan marah, berkas cahaya memancar kemana-mana, dan semua batu di perbukitan yang kacau di sekitarnya tiba-tiba melayang ke udara. Segera setelah itu, batu-batu ini dengan cepat membentuk penghalang di depan wanita itu. Tubuh kedua jubah hitam emas itu seperti bola meriam, mereka mengabaikan penghalang yang dibentuk oleh batu-batu besar dan menghancurkan penghalang itu secara langsung. Penghalang tampak sangat rapuh di depan dua jubah emas hitam. Blaar! Wanita itu dipukul lagi, kali ini wanita itu terbang sejauh puluhan meter, dan batu yang melilit tubuhnya juga pecah di udara. Tubuh wanita itu jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah keluar. Meski lukanya serius, namun tidak mengancam nyawa, terlihat jelas bahwa kedua jubah emas hitam itu ingin menangkap wanita ini hidup-hidup, dan mereka tidak ingin membunuh wanita ini.
Dua pria bau benar-benar menggertak seorang wanita, itu tidak tahu malu? Sarah berkata dengan marah. Tapi meskipun Sarah marah, dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah, karena Bogdan telah memberitahu mereka untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Wanita ini memiliki fisik yang istimewa. Dev tidak bisa menahan cemberut saat melihat teknik sihir yang dilakukan oleh wanita tadi. Ya, itu adalah tubuh roh bumi. Meski banyak orang dengan fisik seperti ini, tidak banyak yang bisa berkultivasi ke level wanita ini. Simon berkata dari samping. Mengapa dua jubah emas hitam ini ingin menangkap wanita ini? Apakah itu karena tubuhnya yang istimewa? Pada saat ini, Dev memikirkan Rein dan Maya yang berada di dunia rahasia, mereka juga ditangkap oleh sekte hati iblis karena fisik mereka yang istimewa. Saat Dev sedang berpikir, dua jubah emas hitam sudah berjalan di depan wanita itu, tetapi saat ini wanita itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Begitu jubah emas hitam mengulurkan tangannya, dia mengangkat wanita itu, lalu berbalik dan hendak pergi. Melihat ini, Dev melompat keluar, menghalangi jalan kedua jubah emas hitam itu. Melihat ini, Simon dan Sarah buru-buru mengikuti. Melihat seseorang bersembunyi di samping, kedua jubah emas hitam itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Anda harus tahu bahwa mereka adalah Wusheng, bahkan ketika mereka sedang bertarung, gangguan di sekitar mereka tidak dapat lepas dari persepsi mereka. Tapi sekarang Dev melompat keluar, mereka menyadarinya, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Dev, jejak kegugupan muncul di mata kedua jubah emas hitam itu. Dua jubah emas hitam yang bermartabat menyerang seorang gadis bersama-sama, betapa tidak tahu malunya kamu? Seberapa tidak tahu malunya kamu sekte hati iblis? Dev berkata dengan jijik pada dua jubah emas hitam itu. Dev, ini bukan urusanmu, lebih baik kamu menyingkir, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata jubah emas hitam. Hanya kalian berdua? Utusan iblismu ada di depanku sekarang, itu bahkan tidak dihitung sebagai semut, kalian berdua jubah emas hitam bukanlah apa-apa. Biarkan wanita ini pergi, aku bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Dev dengan mendengus dingin. Dev, kami tidak akan memprovokasimu lagi. Apakah kamu masih ingin menjadikan sekte hati iblis kita sebagai musuh? Jangan lupa, wanitamu masih ada di tangan kami. Jubah emas hitam benar-benar memindahkan Yuki dan yang lainnya, dan mulai mengancam Dev. Kali ini, Dev benar-benar kesal, dan dia melihat aura pembunuh naik dari tubuh Dev seketika, dia melihat kedua jubah emas hitam dengan dingin dan berkata, lepaskan wanita ini, lalu bunuh diri, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Merasakan aura pembunuh pada Dev, kedua jubah emas hitam itu saling memandang, lalu menyerang Dev bersama-sama. Mereka tahu bahwa kekuatan Dev tidak lemah, dan hanya dua orang yang bergabung untuk mendapat kesempatan. Adapun Simon dan Sarah di belakang Dev, kedua jubah emas hitam itu tidak memperhatikan, karena mereka sama sekali tidak merasakan fluktuasi nafas dari mereka. Tetapi dua jubah emas hitam tidak tahu bahwa Simon dan Sarah di depan mereka adalah master di tingkat Shangdi, dan mereka akan langsung membunuh keberadaan mereka dengan satu tembakan. Karena perbedaan alam, mereka sama sekali tidak bisa merasakan nafas Simon dan Sarah. Melihat dua jubah emas hitam menyerang Dev, Sarah tidak bisa menahannya. Tuan Chen, biarkan aku melakukannya, dua orang Wusheng kecil ini berani lancang. Setelah Sarah selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dalam sekejap. Segera setelah itu, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan Shangdi seperti gunung, menekan kedua jubah emas hitam itu dalam sekejap. Kedua jubah emas hitam itu tertegun sejenak, dan mereka memandang Sarah dengan tak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa melihat Sarah yang begitu lemah, gadis seperti itu akan meledak dengan kekuatan seni bela diri yang begitu mengerikan. Shangdi. Dalam ketakutan yang ekstrim, kedua jubah emas hitam itu langsung dihancurkan oleh kekuatan Shangdi, dan mereka memuntahkan darah dan mati kematiannya sangat menyedihkan. Tepat setelah dua jubah emas hitam mati, dua kabut hitam melayang seketika, dan kemudian terbang ke arah yang berbeda. Sarah tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah seseorang meninggal, masih ada sisa jiwa yang bisa melarikan diri, karena dia belum pernah menemukan hal seperti itu di dunia tersembunyi. Sebaliknya, Dev memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat,
dan dia mengulurkan kedua telapak tangannya, kekuatan hisap yang sangat besar, langsung menyedot dua kabut hitam ke matanya, dan kemudian menelannya dengan satu mulut. Melihat adegan ini, ekspresi Simon dan Sarah sangat rumit. Wanita itu berdiri perlahan dan menatap Dev dan yang lainnya dengan ngeri di matanya. Kekuatan Shangdi yang dipancarkan oleh Sarah barusan mengejutkan wanita itu juga. Gadis, jangan takut, kami bukan orang jahat. Melihat ini, Dev bergegas maju untuk menghiburnya, lalu bertanya. Siapa namamu? Mengapa kedua jubah emas hitam ini menangkapmu? Wanita itu menggelengkan kepalanya, dengan ketakutan masih di matanya. Apakah kamu punya fisik istimewa? Apakah fisik kamu roh bumi? Dev bertanya lagi. Tapi wanita itu masih tidak berbicara, dia menggelengkan kepalanya, matanya penuh kewaspadaan. Melihat wanita itu tetap diam, Dev tidak punya pilihan, tetapi dia takut akan ada orang-orang dari sekte hati iblis yang akan menyakiti wanita itu, jadi dia berkata, kamu ikut dengan kami, atau seseorang akan menangkapmu nanti. Dev dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah wanita itu, ingin membawanya pergi. Melihat Dev mengulurkan tangannya ke arahnya, wanita itu berbalik dan lari ketakutan, dan segera menghilang. Tangan terulur Dev masih tetap di tempatnya, dan dia bertanya dengan wajah bingung, apakah aku begitu menakutkan? Tuan Chen tidak menakutkan, mungkin wanita itu baru saja ketakutan. Sarah buru-buru menemukan langkah agar Dev turun. Dev melihat waktu dan menemukan bahwa pesawat akan lepas landas, jadi dia berkata. Kita juga tidak bisa mengejarnya, pesawat akan lepas landas. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, utusan iblis itu bergegas mendekat dengan beberapa jubah emas hitam. Melihat dua mayat berjubah emas hitam di tanah, ekspresi utusan iblis sangat serius. Baru saja aku sangat ingin merasakan kekuatan Shangdi. Mungkinkah masih ada Shangdi di kota kecil ini? Utusan iblis itu mengerutkan kening dan berkata, Tuan utusan iblis, mungkinkah wanita dengan fisik khusus yang ingin kita tangkap, yang kekuatannya telah mencapai alam Shangdi? Jika demikian, kita perlu memberitahu Yang Maha Kuasa. Ini berada di luar jangkauan kita. Jubah emas hitam berkata dengan sangat cemas. Jika Anda benar-benar bertemu dengan Shangdi, para Wusheng ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Tidak mungkin. Aku sudah melihat kekuatan wanita itu. Dua jubah hitam dan emas sudah cukup untuk menghadapinya. Pasti ada orang lain yang bergerak. Utusan iblis itu melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, lupakan saja, ikuti aku untuk menangkap wanita itu, dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Segera, utusan iblis itu mengambil beberapa jubah emas hitam dan mengejar wanita itu ke arah wanita itu menghilang. Kyoto. Dev telah tiba di Kyoto bersama Simon dan Sarah. Melihat kota metropolis Kyoto yang ramai, Simon dan Sarah seperti nenek Liu yang mengunjungi taman bermain yang besar. Ketika Dev membawa mereka berdua ke gerbang naga, mereka menemukan bahwa gerbang naga Dev secara tak terduga jauh lebih besar dan lebih mewah daripada sekte tubuh suci mereka. Hanya saja kekuatan para murid di gerbang naga itu terlalu rendah. Di mata mereka, para murid di gerbang naga itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai level awal. Melihat kembalinya Dev, semua orang keluar untuk menyambutnya, sementara Ferdinand bertanya kepada Dev. Tuan Chen, apakah Anda sudah menemukan mata air regenerasi? Dev mengangguk, saya menemukannya. Saya kembali kali ini untuk membawa Guru Hu dan Hayden ke mata air regenerasi untuk pengobatan. Ketika Jin mendengarnya, dia menangis gembira, hebat, mereka akan selamat. Dev, siapa kedua orang ini? Saat ini, Rosalind menatap Simon dan Sarah, lalu bertanya pada Dev. Selama ini, Rosalind telah mengurus Dev di gerbang naga. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Rosalind yang memiliki pengalaman menjalankan sebuah sekte. Ini adalah dua teman yang saya kenal, saya dapat menemukan mata air regenerasi, terima kasih kepada mereka. Dev memperkenalkan. Dev tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang sekte tersembunyi itu. Rosalind tersenyum dan menyapa keduanya, Simon dan Sarah juga mengangguk sambil tersenyum. Kalian berdua bisa berjalan-jalan di sekitar gerbang naga sekarang, dan saat aku selesai mengaturnya, kita akan berangkat. Dev tahu bahwa mereka berdua sangat ingin tahu tentang segala hal, jadi dia memberi mereka waktu untuk berkeliling. Simon dan Sarah mengangguk, lalu pergi.
Sementara Dev pergi untuk memeriksa luka Matt dan Hayden. Kakak senior, ibu kota ini sangat besar. Area gerbang naga ini mungkin lebih besar dari sekte tubuh suci kita. Melihat bangunan gerbang naga yang megah, Sarah hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ini adalah hal yang umum. Sebagai prajurit, hal yang paling penting bagi kita adalah berkultivasi. Meskipun gerbang naga luar biasa, pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang di gerbang naga ini semuanya seperti sampah? Kekuatannya terlalu rendah. Murid acak dari sekte tubuh suci kita bisa berjalan menyamping di gerbang naga ini. Meskipun Simon juga merasa bahwa lingkungan dan arsitektur gerbang-gerbang naga sangat bagus, tetapi dia tidak akan dengan mudah mengakui kepribadiannya yang angkuh. Jadi saya hanya bisa berbicara tentang kekuatan. Melihat ini, Sarah tidak mengatakan apa-apa lagi, keduanya hanya berjalan seperti ini, mengagumi pemandangan gerbang naga. Setelah memeriksa tubuh Matt dan Hayden, Dev langsung mencarter pesawat dan terbang ke Kinceng. Awalnya, Dev ingin Simon dan Sarah bersenang-senang di ibu kota, tetapi melihat Matt dan Hayden seperti itu, Dev hanya bisa bergegas. Karena setelah Matt dan Hayden menetap, Dev harus pergi mencari Cakra Ge untuk menghadiri konferensi ranah rahasia. Dev masih belum tahu banyak tentang beberapa keluarga di dunia rahasia, terutama kekuatan keluarga sekte di dunia rahasia. Dev tahu bahwa dia akan melangkah ke dunia rahasia cepat atau lambat, jadi tidak ada salahnya mengenal keluarga di dunia rahasia terlebih dahulu. Poin terpenting adalah Dev ingin bertemu orang-orang dari Pavilion Sisia. Dia tidak tahu apakah ibunya masih di Pavilion Sisia atau tidak. Lagi pula, Dev tidak tahu pintu masuk ke alam rahasia tempat Pavilion Sisia berada, jadi tidak ada cara untuk memasukinya, dan tidak mungkin baginya untuk mencari tahu tentang informasi ibunya. Saya hanya dapat mengandalkan waktu konferensi alam rahasia untuk melihat apakah saya dapat memperoleh beberapa informasi. Pesawat tiba di Kinceng dengan sangat cepat. Setelah mendapat kabar, Bogdan pun mengutus seseorang ke bandara Kinceng untuk menjemput Dev dan yang lainnya. Tulang dan tendon Matt dan Hayden benar-benar patah. Meskipun mereka menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak bisa bergerak. Mereka seperti orang cacat dan hanya bisa dibawa oleh orang lain. Kakak Dev, di mana kita di sini? Meskipun Hayden tidak bisa bergerak, dia masih bisa melihat dan berbicara. Ini adalah sekte tubuh suci. Aku akan mengajakmu berendam di mata air regenerasi nanti, dan otot serta tulangmu akan sembuh saat itu. Dev berkata pada Hayden. Mata air regenerasi? Apa itu? Matt di samping bertanya. Ini mata air yang sangat ajaib. Anda hanya perlu berendam di dalamnya selama 7 hingga 49 hari untuk pulih sepenuhnya. Butuh banyak usaha untuk menemukan ini, kamu tenang saja, selama ada aku pasti akan membiarkanmu berdiri lagi. Dev mengikuti Matt dan berjanji. Setelah melakukan kontak dengan Yosef, Dev langsung membawa Matt dan Hayden ke mata air regenerasi. Bogdan juga mengirim murid untuk mengikuti, dan ngomong-ngomong, lindungi Dev dan yang lainnya di sekitar. Mata air regenerasi ini akan berlangsung puluhan hari. Yosef telah menarik orang-orangnya, jadi tugas menjaga mata air regenerasi telah diserahkan ke sekte tubuh suci. Dev merendam Matt dan Hayden di mata air, dan dia sendiri melompat masuk, tenggelam ke dalam dantiannya, diam-diam merasakan aliran mata air, dan mulai berlatih diam-diam. Faksi Guntur. Tubuh Yanka sekarang ditutupi dengan semua jenis tabung, dan masih ada cairan hijau yang mengalir di dalam tabung. Di depan Yanka ada wadah kaca, cairan hijau di dalamnya terus mendidih. Yanka mengerutkan kening, seolah dia sangat kesakitan. Ibu Yanka terlihat gugup, melihat dari pinggir. Wang tua, apakah kamu yakin? Ini putramu sendiri. Jika kamu gagal, dan putramu memiliki beberapa masalah, aku selesai denganmu. Ibu Yanka memandang Darwin dan bertanya. Jangan khawatir, teknologi ini sudah sangat matang. Setelah Darwin selesai berbicara, dia berdiri di depan wadah kaca, menggigit jarinya dengan ringan, dan beberapa tetes darah menetes ke dalam cairan hijau. Meski hanya beberapa tetes darah yang menetes, Darwin tampak sangat lelah. Dengan terus-menerus memasukkan cairan hijau ke dalam tubuh Yanka mulai memancarkan cahaya hijau redup, dan nafas di tubuhnya mulai terus mengembang. Melihat situasi di depannya, Darwin tertawa, jangan khawatir, dalam 5 jam,
putra kita akan menjadi diri yang baru. Ibu Yanka mengangguk dengan gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Darwin. Sementara Ibu Yanka mengikuti Darwin, Yuri, yang berada di Shigoya, terus-menerus terhanyut oleh aura menakutkan Shigoya. Igor berjalan perlahan di belakang Yuri, melihat putranya kesakitan, wajahnya sedikit terharu. "Nak, masih bisakah kamu bertahan?" Igor bertanya. Melihat ayahnya datang, Yuri bangkit perlahan, lalu mengangguk, "Tidak masalah. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku memintamu datang ke Shigoya untuk melatihmu dan melindungimu." Igor menjelaskan. "Ayah, apa maksudmu? Lindungi aku? Mungkinkah aku masih dalam bahaya di Sekte Guntur?" Yuri sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. "Jangan banyak bertanya, tetaplah di Shigoya, dan ketika alammu membaik lagi, aku akan membiarkanmu keluar." Igor melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, apakah Natasha dan Yanka akan berurusan denganku? Aku tahu bahwa Natasha tidak pernah menyukaiku selama ini, dan selalu ingin Yanka menggantikan tuan mudaku. Sebenarnya, jika dia berbakat dan dapat mengambil tanggung jawab besar, aku tidak akan keberatan Sekte Guntur diserahkan kepadanya ketika saatnya tiba." Yuri mengungkapkan sikapnya. "Kentut." Ketika Igor mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, "Kamu adalah tuan muda dari Sekte Guntur dan putra Igor Tong. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya yang mengambil alih Sekte Guntur. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu di masa depan, mulai sekarang kamu harus belajar bagaimana mengatur faksi Guntur." Yuri sedikit kaget saat melihat ayahnya marah. Dia hanya mengatakan itu hanya untuk menunjukkan isi hatinya, tapi dia tidak ingin Igor langsung marah. "Ayah, aku mendengarkanmu, aku akan bekerja keras." Yuri mengangguk dan berkata. Igor memandang Yuri dengan belas kasih, dan menghela nafas pelan. "Ibumu meninggal lebih awal, dan kamu telah menderita selama ini. Aku hanya memiliki putra yang baik sepertimu, dan aku puas." Yuri menatap ayahnya dengan wajah terkejut, meskipun dia sangat bingung saat ini dan tidak mengerti mengapa Igor begitu sentimental hari ini, Yuri tidak berani bertanya. Berangkat dari Shigoya, Igor melirik ke arah barat daya Sekte Guntur. Pada saat ini, cahaya hijau melesat ke langit ke arah barat daya. Cahaya hijau terpantul di kepala Igor, seolah memakai topi hijau. "Perlakukan aku Igor sebagai orang bodoh, aku akan bermain denganmu perlahan." Mata Igor sedikit memadat, dan ada rasa dingin yang suram di matanya. Air mancur regenerasi. Dev telah berendam di mata air selama 3 hari sekarang, tetapi selama 3 hari ini, Dev telah merasakan perubahan di mata air sepanjang waktu. Kesadaran spiritual mengalir bersama mata air, dan ingin memasuki zona terlarang yang tersegel untuk melihat kemana mata air mengalir. Selama 3 hari ini, Dev selalu merasa bahwa mata air tidak menyembur keluar tanpa henti, tetapi lebih seperti aliran melingkar. Dengan bulan purnama di kepalanya, Dev perlahan bangkit dari mata air. Tanpa sadar ikuti mata air ke tempat terlarang. Tapi setelah berjalan tidak jauh, Dev hanya merasakan paksaan yang mengerikan, diikuti rasa sakit yang hebat, memenuhi pikiran Dev. Sungguh tabu yang kuat, tampaknya formasi tabu yang dibuat oleh beberapa sekte tersembunyi memang kuat. Dev tidak bisa menahan nafas. Dev ingin menerobos secara paksa, tetapi idenya untuk menembus area terlarang telah hancur. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak memiliki cara untuk melawan formasi yang dibentuk oleh upaya bersama dari beberapa sekte pertapa. Dev kembali ke mata air regenerasi tanpa daya. Melihat mata air yang mengalir keluar dari pegunungan, Dev merasa sangat penasaran. Mengapa mata air biasa ini memiliki efek seperti itu? Melihat mata air yang menyembur keluar dari mata air, Dev tiba-tiba mendapat ide berani. Karena tidak ada cara untuk mendeteksi aliran mata air, dapatkah kita mendeteksinya dari sumber mata air? Memikirkan hal ini, Dev menampar batu di mata air dengan telapak tangannya, dan batu itu langsung retak. Dev berencana untuk mulai menggali mata air jauh ke dalam pegunungan dengan tangan kosong. Segera, Dev menggali ke depan lebih dari 10 meter di sepanjang mata air. Saat Dev terus menggali ke depan, batu-batu di dalamnya mulai menjadi semakin keras, dan warnanya juga berubah menjadi merah darah. Dev sedikit mengernyit, karena dengan penggaliannya, batu berwarna merah darah di depannya saat ini memancarkan roh jahat yang kuat.
Jika itu hanya batu gunung biasa, tidak mungkin menahan nafas seperti ini. Apakah ada yang aneh di bawah pegunungan ini? Dev sedikit terkejut, tetapi dia tidak berhenti, tetapi terus bergerak maju. Tapi kali ini, setelah menggali beberapa meter ke depan, dia dihadang oleh sebuah batu besar. Dev meninjunya, dan batu besar di depannya tidak bergerak sama sekali. Kali ini Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan Dev saat ini, apalagi batu, bahkan sebongkah besi, dapat dengan mudah dihancurkan. Dev melangkah maju dan dengan lembut membelai batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya, dan buku surgawi tanpa kata itu bersinar dengan cahaya. Batu Zenshan. Segera, 3 karakter muncul di benak Dev, diikuti dengan perkenalan batu Zenshan. Batu Zenshan, seperti namanya, adalah batu yang menjaga pegunungan. Banyak sekte langsung memilih alamat di pegunungan dalam dan hutan tua, bahkan ada yang mendirikan sekte di Ngarai, untuk mencegah gunung runtuh dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu, mereka akan meletakkan batu untuk menstabilkan gunung. Karena ada batu Zenshan di sini, itu membuktikan bahwa sekte sudah ada sebelumnya, mengapa sekarang tidak ada lagi? Mungkinkah mata air regenerasi ini terkait dengan sekte yang ada di sini sebelumnya? Melihat batu Zenshan di depannya, Dev sedikit mengernyit. Sekarang kota batu ini menghalanginya, Dev ingin terus menggali ke depan. Saya khawatir ini akan sedikit sulit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku masih tidak percaya betapa kerasnya sebuah batu. Dev memadatkan kekuatan naga di tinjunya, dan nyanyian naga terdengar, dan tinju itu bersinar dengan cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Kali ini, Dev meninju dengan keras. Blaar. Kekuatan besar membombardir batu Zenshan, tetapi batu Zenshan tidak rusak sama sekali, tetapi seluruh pegunungan bergetar hebat beberapa kali. Dev melihat batu Zenshan yang tidak rusak, dan api tanpa nama muncul, dan dia akan meninjunya lagi. Tetapi pada saat ini, terowongan yang digali oleh Dev mulai menggelindingkan batu-batu besar, dan hampir runtuh. Melihat ini, Dev dengan cepat berbalik dan berlari keluar. Diiringi dengan suara keras, gunung itu tiba-tiba hancur, dan Dev langsung tertimbun di dalam. Dan di pegunungan, sebuah gua dengan diameter ratusan meter dan kedalaman puluhan meter juga terungkap saat ini di tengah goncangan yang sangat besar. Mata air regeneratif di kaki gunung benar-benar mulai berhenti mengalir, dan segera mengering. Hanya saja Dev hancur di bawah gunung dan tidak mengetahuinya sama sekali. Matt dan Hayden terbangun kaget, melihat asap dan debu di sekitar mereka, dan mata air regeneratif yang telah mengering di bawah mereka semua terpana. Meski keduanya sadar, mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa duduk menatap kosong. Tuan Hu, apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Di mana kakak Dev? Tanya Hayden dengan wajah bingung. Itu baik-baik saja barusan, berendam di mata air sangat menyenangkan. Di tengah malam, tiba-tiba menjadi seperti ini. Matt melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan Dev sama sekali. Dia juga mengerutkan kening dan berkata, orang ini sangat ingin tahu tentang mata air regenerasi ini sejak dia datang ke sini. Kurasa gerakan ini, mungkin dia berhasil, orang ini tidak bisa berhenti walau sebentar. Sungguh usil. Ketika Matt dan Hayden sedang berbicara, Simon dan Sarah membawa beberapa murid dan tertarik dengan kebisingan itu. Ketika mereka melihat mata air mengering, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Tapi mereka dengan cepat mengambil Matt dan Hayden, dan bergegas kembali ke sekte tubuh suci. Kekeringan mata air regenerasi adalah masalah besar, mereka harus kembali dan melaporkannya. Saat ini, tidak ada yang mengira Dev tertimbun di bawah gunung. Setelah Bogdan tahu bahwa mata air regenerasi telah kering, dia juga sangat cemas. Kebetulan saja mata air regenerasi mengering begitu diserahkan kepada Dev. Saudara Chen, apakah kamu tidak melihatnya? Bogdan bertanya pada Simon dan Sarah. Keduanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melihatnya sama sekali. Tuan, mata air regeneratifnya mengering, mungkinkah Dev yang melakukannya? Jika dia benar-benar melakukannya, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Simon berkata dengan cemas. Saya tidak berpikir itu mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Chen memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk mengeringkan mata air regenerasi?
Mata air regenerasi ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sarah merasa Dev tidak mungkin melakukannya. Oke, jangan bicarakan ini sebelumnya, tunggu sampai saudara Chen kembali. Bogdan tidak punya cara untuk membuat keputusan sekarang, dia hanya bisa menunggu Dev kembali dan bertanya apa yang terjadi. Saat ini, pegunungan Kunlun bergerak, menarik sejumlah besar prajurit. Jika gunung sebesar itu berubah, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat yang sama, Dev, yang tertimbun gunung, sedang berjuang untuk memanjat keluar. Dengan perlindungan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuhnya yang kuat, meskipun dia tertimpa di bawah gunung, Dev tidak terluka. Butuh 1 hari penuh bagi Dev untuk memanjat keluar. Ketika dia melihat mata air regenerasi yang mengering dan Matt dan Hayden yang hilang, dia langsung menebak bahwa keduanya pasti dibawa ke sekte tubuh suci. Dev bergegas ke sekte tubuh suci tanpa henti, dan Bogdan dengan cemas menunggu Dev. Mata air regeneratif mengering, dan pegunungan Kunlun berpindah. Dengan gerakan sebesar itu, hampir tidak mungkin untuk menutupi rahasianya. Sekarang Dev tidak kembali, Bogdan tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskannya ke sekte besar lainnya. Tuan Chen sudah kembali. Sarah bergegas masuk dan berkata. Ketika Bogdan mendengar bahwa Dev telah kembali, dia bergegas keluar untuk menyambutnya. Tetapi ketika dia melihat tatapan malu Dev, dia sedikit terkejut. Saudara Chen, dari mana saja kamu? Apakah kamu begitu berantakan? Tanya Bogdan. Master Sekte Yu, aku akan memberitahumu nanti, aku akan minum air dulu. Dev memasuki ruangan, minum sepanci air dalam satu tarikan napas, lalu menarik napas sedikit. Kakak Chen, mata air regenerasi berhenti mengalir, dan pegunungan Kunlun berubah. Apa yang terjadi? Tanya Bogdan penasaran. Dev menghela nafas panjang, lalu menceritakan kisah menggali gunung di sepanjang mata air. Ketika dia mendengar bahwa Dev membuat hal-hal ini, dan Dev terkubur di kaki gunung, mata Sarah membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Dev benar-benar melakukannya. Setelah Bogdan mendengar ini, dia juga merasakan sakit kepala dan tampak sedikit tidak berdaya. Dia dapat mengingat bahwa Dev adalah satu-satunya orang yang menggali pegunungan Kunlun dengan tangan kosong. Namun, mata air regenerasi ini bukan milik keluarga sekte tubuh suci miliknya, tetapi dibagi oleh 3 sekte dan 6 faksi. Sekarang dihancurkan oleh Dev, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Master Sekte Yu, apakah dulu ada sekte di mata air regenerasi? Jika tidak, mengapa batu Zenshan muncul? Tanya Dev pada Bogdan. Bogdan mengangguk dan berkata, memang benar dulu ada istana Narcissus di tempat itu, tapi istana Narcissus ini menghilang ratusan tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana persisnya menghilang. Dulu banyak orang ingin menemukan reruntuhan istana Narcissus, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali, dan lambat laun orang melupakannya. Jika bukan karena munculnya mata air regenerasi, kurasa tidak ada yang akan pergi ke tempat itu. Istana Narcissus. Dev sedikit mengernyit, lalu berkata, Master Sekte Yu, menurutmu apakah runtuhan Istana Narcissus ada di pegunungan itu? Itu mungkin. Beberapa orang memikirkannya saat itu, tapi siapa yang berani memecahkan bebatuan dan memasuki pegunungan? Mari kita tidak berbicara tentang apakah hal itu akan mempengaruhi mata air regenerasi. Tetapi bahkan jika kita menemukan runtuhan Istana Narcissus, tidak ada yang bisa memasukinya. Kudengar pemilik Istana Narcissus sangat kejam karena dia memakan orang. Seluruh Istana Narcissus penuh dengan roh jahat, jadi reruntuhan Istana Narcissus pasti sangat berbahaya. Bogdan menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung memikirkan roh jahat yang terkandung di dalam batu berwarna merah darah itu. Dari sudut pandang ini, reruntuhan Istana Narcissus kemungkinan besar berada di pegunungan. Termasuk mata air regeneratif yang stagnan, bagaimana mungkin mata air biasa memiliki efek yang begitu ajaib? Sebagian besar mata air mengalir melalui reruntuhan Istana Narcissus, yang membuat mata air tersebut memiliki efek yang ajaib. Tuan. Pada saat ini, Simon berlari dengan sedikit cemas. Melihat Simon seperti itu, ekspresi Bogdan langsung menjadi gelap dan dia berkata, "Ada apa?" Sebuah gua besar tiba-tiba muncul di pegunungan Kunlun. Sejumlah besar prajurit telah mendaki gunung.
Ini mungkin terkait dengan perubahan ini. Juga, berbagai sekte telah mengirim surat, memintamu untuk mendiskusikan masalah mata air regenerasi. Simon berkata pada Bogdan. Apa yang harus datang akan selalu datang, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya. Bogdan mendesah pelan. Master Sekteyu, saya yang membuat masalah ini, saya dapat menemani Anda di sana. Saya orang yang melakukan ini dan tidak mungkin yang lainnya akan bertanggung jawab. Dev tidak ingin mempermalukan Bogdan. Saudara Chen, jika kamu pergi denganku, kamu pasti akan kembali dengan hidupmu. Aku punya cara untuk menghadapinya. Bogdan tersenyum ringan, lalu menatap Simon dan Sarah dan berkata, setelah aku pergi, kamu akan menjaga sekte, dan tidak ada yang diizinkan naik gunung, apakah kamu paham? Lingkungan di gunung itu rumit, dan banyak hal yang tidak diketahui. Bahkan jika runtuhan istana Narcissus muncul, itu hanya akan membunuh lebih banyak orang. Bogdan tahu bahaya runtuhan istana Narcissus, jadi dia tidak ingin murid-muridnya mati. Mengerti? Simon dan Sarah mengangguk. Namun, Dev berkata dengan agak malu, Master Sekteyu, saya ingin naik gunung untuk melihat-lihat. Mungkin ada sesuatu di reruntuhan istana Narcissus yang dapat menyembuhkan kedua teman saya. Kakak Chen, karena kamu ingin pergi ke gunung, biarkan Sarah pergi bersamamu. Lagi pula, dia akrab dengan daerah ini, tetapi kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Reruntuhan istana Narcissus bukan tempat untuk bersenang-senang. Bogdan mendesak Dev lagi. Master Sekteyu, jangan khawatir, aku punya ukuran, Dev meyakinkan. Tapi melihat Dev seperti itu, bagaimana mungkin Bogdan merasa nyaman, membiarkan Dev menggunakan mata air regeneratif, dia membuat kekacauan besar. Tapi Bogdan tidak berkata apa-apa, malah berbalik dan pergi. Fraksi Guntur. Igor juga akan menghadiri pertemuan tersebut, tetapi sebelum dia pergi, dia memanggil Yanka ke sisinya. Saat ini, kekuatan Yanka telah meningkat pesat melalui modifikasi genetik, tetapi di depan Igor, Yanka berusaha sekuat tenaga untuk menekan auranya. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Yanka. Kamu berbakat? Apakah kamu mendengar tentang perubahan pegunungan Kunlun ketika mata air regenerasi berhenti mengalir? Igor bertanya. Saya mendengar banyak orang menyebarkan desas-desus bahwa runtuhan istana Narcissus telah muncul, dan banyak orang telah mendaki gunung Kunlun. Kata Yanka. Ya, kali ini pegunungan Kunlun berubah, kemungkinan besar runtuhan istana Narcissus muncul, jadi saya berencana untuk meminta Anda membawa seseorang untuk menyelidikinya. Tapi runtuhan istana Narcissus sangat berbahaya, apakah kamu percaya diri? Igor menepuk bahu Yanka dengan ringan dan berkata. Ketika Yanka mendengar ini, dia terkejut sesaat, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, Ayah, kamu benar-benar ingin aku menjelajahi reruntuhan istana Narcissus. Tentu saja, jika kamu tidak pergi, siapa lagi yang akan pergi? Igor mengangguk dan berkata. Apakah saudaraku akan setuju? Yanka bertanya. Kakakmu masih memikirkan masa lalu, dia sia-sia, dia semakin mengecewakanku. Igor mendengus dingin. Ketika Yanka mendengar ini, belum lagi betapa bersemangatnya dia berkata dengan tegas. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan reruntuhan istana Narcissus. Bahkan jika ada gunungan pedang dan lautan api di dalamnya, aku akan ke sana. Ya, kamu memang putra Igor saya sebagaimana mestinya. Igor menepuk bahu Yanka dengan puas, lalu melanjutkan, kamu bawa lebih banyak orang, para pejuang itu di luar dunia, jika kamu ingin mengikuti mereka untuk bersaing demi artefak, tembak dan bunuh saja. Ayah, bisakah aku membawa Paman Wang? Yanka bertanya pada Igor. Alasan mengapa Yanka ingin membawa Darwin bersamanya adalah karena Darwin kuat, dan Darwin adalah ayah kandungnya, dia ingin Darwin mendapatkan sesuatu dari reruntuhan. Ketika Igor mendengar ini, pandangan tegas muncul di matanya, tetapi itu hanya sekilas, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Wang Anda harus tinggal di rumah, dan dia harus memimpin ketika saya pergi untuk menghadiri pertemuan. Orang lain di sini tidak bisa melakukannya. Yanka mendengar bahwa itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata. Apa yang dikatakan ayah masuk akal, lalu biarkan Paman Wang tinggal di rumah. Setelah Yanka berbalik dan pergi, melihat punggung Yanka, mata Igor penuh kedinginan.
Saat ini, di sayap Sekte Guntur, Darwin bersama Ibu Yanka. Sekarang setelah modifikasi genetik Yanka selesai, mereka merencanakan kapan harus membunuh Igor dan mengendalikan seluruh Sekte Guntur. Bu, aku akan pergi ke Pegunungan Kunlun, dan aku akan menemukan reruntuhan Istana Narcissus. Yanka sangat senang menemukan ibunya. Tapi melihat Darwin juga hadir, Yanka menutup mulutnya karena malu. Yanka, apa yang terjadi? Mengapa kamu berpikir untuk mencari runtuhan? Tanya Ibu Yanka. Bu, ayah memintaku untuk pergi. Sekarang Pegunungan Kunlun berubah, itu seharusnya menjadi reruntuhan Istana Narcissus. Ayahku memintaku untuk mengajak orang menjelajahi runtuhan. Pasti ada banyak hal bagus di reruntuhan Istana Narcissus. Mungkin penjelajahan kali ini bisa banyak meningkatkan kekuatanku. Pada saat itu, Yuri tidak lagi menjadi lawanku. Biarkan aku melihat betapa menyedihkannya dia. Yanka menjelaskan dengan penuh semangat. Runtuhan Istana Narcissus. Darwin sedikit mengernyit, reruntuhan itu sangat berbahaya, mengapa kakakku memintamu untuk menjelajahinya? Tentu saja saya tahu reruntuhan itu berbahaya. Ayah saya meminta saya untuk membawa lebih banyak orang ke sana, jadi saya bisa merasakan bahayanya. Kesempatan yang luar biasa ini. Yuri ingin pergi, tapi ayahku menolak untuk melepaskannya. Sekarang ayahku sangat kecewa dengan Yuri. Yanka berkata dengan gembira. Dia dihargai oleh Igor, dan sikap Igor terhadapnya berubah, yang membuat Yanka merasakan kepentingannya sendiri. Tetapi Darwin menemukan bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya saat ini. Darwin, kenapa kamu tidak pergi bersama Yanka, dan jika ada bahaya, kamu bisa membantunya? Kata Ibu Yanka kepada Darwin. Tidak, kata ayahku, biarkan Paman Wang tinggal di rumah, kita semua pergi, siapa yang akan mengurus Sekte Guntur? Aku bukan anak kecil lagi, dan aku telah mengubah genku. Kekuatanku telah meningkat pesat sekarang, jadi apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan bergegas dan membawa seseorang ke sana. Setelah Yanka selesai berbicara, dia dengan senang hati membawa bawahannya dan menuju Pegunungan Kunlun. Pada saat yang sama, Dev dan Sarah bergegas menuju Pegunungan Kunlun. Saat ini, di Pegunungan Kunlun, ratusan prajurit telah berkumpul, dan orang-orang ini sedang mencari reruntuhan. Banyak juga orang yang menemukan gua alami yang muncul, tetapi dasar gua itu gelap, dan tidak ada yang berani langsung mengambil risiko. Yanka bergegas ke Pegunungan Kunlun dengan selusin anggota Sekte Guntur. Melihat ratusan pejuang di pegunungan, Yanka melompat ringan dan ditangguhkan di udara, dan kemudian berteriak dengan keras, tempat ini telah ditetapkan sebagai area terlarang oleh faksi Guntur kami, dan para pemalas segera pergi sesegera mungkin. Mereka yang tidak pergi akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata Yanka langsung membangkitkan kemarahan banyak prajurit. Perkumpulan macam apa faksi Guntur itu? Kenapa kamu begitu berisik? Lihatlah anak ini, dia berbicara terlalu gila di usia yang begitu muda. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang faksi Guntur? Banyak prajurit membicarakannya, tetapi melihat kekuatan luar biasa Yanka, tidak ada yang berdiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri, memancarkan aura wusheng puncak. Kekuatan semacam ini dianggap sebagai master di antara para master di luar dunia tersembunyi. Kamu Sekte Guntur. Mengapa aku tidak pernah mendengar bahwa Pegunungan Kunlun ini adalah tempat di mana banyak prajurit berlatih? Siapapun bisa datang, mengapa itu tempat terlarang dari Sekte Gunturmu? Setelah lelaki tua itu berdiri, banyak orang juga berdiri dalam sekejap, menuduh Yanka dengan keras. Kamu anak kecil, apakah kamu berani menggunakan kekuatanmu untuk membuat musuh dari seluruh dunia seni bela diri kita? Jangan berpikir bahwa kamu bisa melayang di udara, kamu merasa bahwa kamu hebat. Dengan kemampuan itu, siapa yang tidak bisa? Aku mengerti faksi petir macam apa kalian, lebih baik kamu keluar. Jika kamu memprovokasi kemarahan publik, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Banyak prajurit berteriak dan mengutuk, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Yanka. Sekelompok semut bodoh. Yanka mendengus dingin, dan aura Shangdi di tubuhnya meletus seketika. Seperti angin menderu-deru, menghantam lelaki tua itu dan para prajurit di sekitarnya. Shangdi, ini adalah aura dari Shangdi. Shangdi muda, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Merasakan aura yang menakutkan,
semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Orang tua dan para prajurit yang baru saja memarahi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan mereka langsung dihancurkan sampai mati oleh aura Shangdianka. Melihat pemandangan ini, prajurit yang tersisa, seolah melihat iblis, berbalik dan lari menuruni gunung. Semua orang berebut untuk menjadi yang pertama, karena takut mereka akan dihancurkan oleh aura Shangdi yang menakutkan itu. Hahaha, hahaha. Melihat para seniman bela diri yang melarikan diri dengan panik, Yanka tertawa terbahak-bahak, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dalam tawanya. Penatua ketiga, Anda memimpin orang untuk memasang tanda di sepanjang jalan menuruni gunung, dan tidak ada yang diizinkan naik gunung. Reruntuhan Istana Narcissus adalah milik sekte guntur kita. Yanka memerintahkan seorang lelaki tua. Seperti yang diperintahkan. Penatua ketiga menerima pesanan dan memimpin orang untuk menyiapkan kartu dari kaki gunung. Yanka membawa orang-orang lainnya dan langsung menuju ke gua yang tiba-tiba muncul. Sekitar 1 jam kemudian, Dev dan Sarah juga tiba di kaki pegunungan Kunlun. Pada saat ini, banyak prajurit berkumpul tidak jauh dari kaki gunung, masing-masing dengan wajah panik. Melihat kepanikan banyak prajurit, Dev sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang terjadi di sini sehingga para prajurit ini terlihat seperti ini. Tuan Chen. Saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil Dev. Dev terkejut sesaat, dan segera menemukan seorang pemuda berjalan ke arahnya dengan cepat. Dev melihat lebih dekat, dan langsung mengenalinya. Ternyata orang yang datang adalah Walter Jiang dari keluarga Jiang di Barat Laut. Anda harus tahu bahwa di belakang keluarga Jiang di Barat Laut adalah Menara Tianluo di alam rahasia. Kakak Jiang, kenapa kamu di sini? Dev bertanya dengan heran. Perlu diketahui bahwa jarak ke Barat Laut ribuan kilometer, dan jelas tidak masuk akal bagi Walter untuk datang ke sini, bahkan jika ada perubahan di pegunungan Kunlun, keluarga Jiang tidak mungkin menerima berita. Walter memandang Dev dan menghela nafas pelan, "Hei, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Sejak pemulihan energi spiritual Pulau Penglai gagal, kehidupan keluarga pendukung alam rahasia kita menjadi sengsara. Pemulihan energi spiritual gagal, dan keluarga alam rahasia itu tidak dapat menggunakan kita lagi, jadi mereka meninggalkan kita. Di masa lalu, kami mengandalkan sumber daya dari keluarga alam rahasia untuk mendukung kami. Sekarang tidak ada yang menyediakan sumber daya. Kami hanya dapat mencari sumber daya di mana-mana. Keluarga pendukung seperti kami tidak lagi memiliki kemuliaan yang sama seperti sebelumnya." Diiringi oleh ratapan Walter, Kuito Hong dari keluarga Hong di Tiongkok Timur, Zillion Kiao dari keluarga Kiao di Timur Laut, dan Yoka Ju dari keluarga Ju di Barat Daya juga datang. Mereka menyapa Dev satu demi satu. Mereka biasa memandang rendah Dev, terutama Yoka itu, tetapi sejak kejadian di Pulau Penglai, tidak ada dari mereka yang berani tidak mematuhi Dev. Dev juga merasa sedikit tersentuh saat melihat para tuan muda yang begitu terkenal di masa lalu ini. Bersambung ke episode 217. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.